Ya Rabbi karama wa ta'ima wa rifata wa mahabata wa birra wa salima rajama wa tamarana wa ta'ala anta al-qabil alim wal qabil al-karim sa'atina wa immatina wa mawalina adilati Umar wa Uthman wa Ali الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لنية الفتوح والمنوح والرسوح وطوبة النصوح صلاح القلب والجسد والروح ولنية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الضرين والشياطين والجنة والناس أجمعين. فاتحة لهذه النية وعلى كل نفس صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصلى العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لأبي ألوي ثم الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أبي العباس أحمد بن علي البني وثم إلى أرواح خصوصا الشيخ مربي روحي لما عبد الله بن عمر شاتري الحسن مهدي سالم عبد الله بن عمر شاتري سيد الوالد عبد الرحمن سيد الشيخ حسن عبد الله بن عبد الله بن شهاب وثم إلى أرواح خصوصا كي أنصر الله بن مصطفى كامل وثم إلى أرواح خصوصا ساد حجي مرتا بن حجي ساوي بن بواسن وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk bertemu lagi, untuk mengaji, duduk thalabul ilm. Mudah-mudahan duduknya kita, setiap langkah kaki kita menjadi wasilah kita memperoleh ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat salam kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap seluruh para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita umatnya yang setia istiqamah, mudah-mudahan sampai yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, Bapak Ustadz Syihabuddin MA, Al-Ustadz Namin Setiawan, Bapak Fauzi, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Satria Gunawan, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Rohili, Bapak Marzuki, Haji Bahtiar, Pak Bang Udin, Ustadz Haris, seluruhnya daripada jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf nggak disebutin namanya satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada antum sekalian. Meneruskan kajian kitab kita masih tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala ankum. Ar-ruknu tsani takbiratul ihram. Ya, rukun yang selanjutnya, rukun salat setelah niat adalah takbiratul ihram, yaitu wahia qaulun Allahu Akbar, yaitu ucapan Allahu Akbar, itu dinamakan takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram sumiyat bidzalika li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalami wa ghairi dzalik. Dinamakan takbiratul ihram karena sesuatu yang diharamkan, karena sesungguhnya diharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Ya, jadi dinamakan takbiratul ihram, sesuatu yang halal menjadi haram ketika mengucapkan takbiratul ihram. Seperti apa? Kal akli wal kalam. Seperti apa? Seperti kita makan. Ya, makan sebelum takbir boleh apa kagak? Boleh, nambah juga boleh, yang penting jangan berlebihan, kata Ustaz Sahab. Jangan berlebihan, apalagi makannya dirian, fotonya doang kita dikasih, jadi penyakit biasanya. Ya, apa ya, makan sebelum takbir boleh, kita minum, kita ngobrol, ngopi sama teman. Tapi kalau sudah takbir Allahu Akbar, nggak boleh kita berbicara lagi. Ya, kecuali yang disyariatkan seperti Fatihah, baca surah-surah, ya, dan lain-lainnya. Ya, kalau yang nggak disyaratkan, yang nggak disyariatkan, yang tidak termasuk bagian dari sholat, maka haram hukumnya kita lakukan. Ya, ngobrol, ya, makan, minum, ya, nggak diperbolehkan. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan, ada 3. Ya, maksudnya ada 3 poin baru dijelaskan. Ya, karena waktu kemarin nggak cukup. Yang pertama syarat kita mengucapkan takbiratul ihram ayyusmi'a nafsaha hurufaha. Ya, diri kita mesti bisa mendengar ya huruf-huruf takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, mesti kedengaran sama kita. Ya, kuping kita mesti dengar apa yang kita ucapkan. Ya, nggak boleh mingkem. Ya. Nah, banyak tuh begitu tuh sampai masjid. Nah, nggak ada gerakan mulut. Ya, nggak sah sholatnya. Mesti ada Allahu Akbar. Ya, cukup kita doang yang dengar. Ya, itu syarat yang pertama. Yang kedua, antakula halatal qiyam fil fardi.
ya, kita mengucapkan takbiratul ihram dalam posisi berdiri ketika sholat fardu. Ya, sholat fardu mesti mengucapkan takbiratul ihramnya ketika berdiri. Nah, ini sering kalau apa? Kalau masbuk. Sholat sahab sudah baca surah, ya kita datang. Udah dikit lagi ya, pengen ruku. Ya, kita Allah. Sholat sahab udah ruku. Allahu Akbar. Barnya kita pas di ruku tuh atau pas baru begitu tuh, nggak sepenuhnya diri. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh tuh takbiratul ihram begitu. Ya, sepenuhnya dari alif sampai ra mesti dalam posisi berdiri. Takbiratul ihram beda sama takbiratul intikal. Ya, takbir perpindahan namanya takbir intikal. Kalau takbiratul ihram itu yang pertama kali kita ucapkan ya ketika sholat Allahu Akbar. Begitu wah nggak bisa. Ya mesti Allahu Akbar. Ada tumakninanya sedikit baru ruku ikut sama Ustaz Sahab. Ya, kalau beliau jadi imam. Jangan langsung Allahu Akbar, belum ada tumakninnya langsung ruku deh. Tumaknin dulu sedikit deh, bigadri subhanallah. Sekedar kita baca subhanallah ruku. Nah, cukup. Ya. Ya, jadi yang kedua mengucapkan takbiratul ihram ya mesti dalam keadaan berdiri di dalam salat wajib. Ya, kalau salat sunnah boleh dalam keadaan kita duduk. Sakit, rebahan di rumah sakit, naudzubillah min dzalika. Mudah-mudahan kita sehat afiat terus ya. Bi khairul lutfin wa afiyah. Yang ketiga antakuna bil arabiyyah. Ya, mengucapkan takbiratul ihram wajib dengan bahasa Arab. Ya, jangan mentang-mentang kita fanatik sama suku kita. Aku orang Betawi, gue mau bahasa Betawi enak aja. Pakai bahasa Betawi dirubah nggak sah sholatnya. Kalau orang Jawa fanatik dengan bahasa Jawa, dia mau sholat pakai bahasa Jawa nggak boleh. Ya, mesti pakai bahasa Arab. Ya, jadi harus dengan bahasa Arab. Yang keempat at-tartibu fiha, mesti tertib. Mesti tertib. Jangan dibalik. Akbarullah. Allahu Akbar, nggak boleh akbarullah, mesti tertib. Mesti tertib. Yang kelima an-nutqu bilafzil jalalah, mengucapkan dengan lafaz jalalah. Mesti dengan kalimat Allah, nggak boleh dirubah. Ar-Rahmanu Akbar, ya nggak boleh. Al-Qahhar, apa lagi? Banyak asmaul husna kita pakai. Dengan alasan apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Doa kan, salat kan doa. Nah, ini aliran ini. Kalau ngaji nggak pakai guru begitu tuh. Ngambil Quran nyomok, dia fahaman dengan pemahaman dia. Nggak memperdulikan pemahaman para ulama terdahulu. Dengan alasan ulama bisa salah, nggak maksum. Jadi kita langsung ke Quran dan hadis. Nggak usah ikut ulama. Kalau ulama salah. Kalau ulama yang sekali itu bisa salah, apalagi kita. Ulama sekali begitu, Imam Syafi'i yang memang kita mu'tamadnya nggak ada yang maksum. Ulama habaib kiai nggak ada yang maksum, nggak ada yang terbebas dari dosa. Itu bisa salah, apalagi kita yang ngajinya seminggu sekali. Kalau hujan libur, belum kondangan, belum arisan, udah berani menyalahi pendapat para ulama terdahulu. Hati-hati, nyasar di akhirat. Minta syafaat sama gurunya, minta syafaat, kata gurunya siapa lu? Serantai keguruannya di ini ya. Ala gulihal, nyasar nanti kita di akhirat. Jadi mesti dengan lafaz jalalah, mesti dengan lafaz Allah. Yang selanjutnya an-nutqu bilafzil akbar, mesti mengucapkan dengan lafaz akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Rahim, nggak boleh. Ya mentang-mentang suka kali nama Rahim, ya Rahim, ya Rahman, dia suka dirubah, nggak boleh, tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang selanjutnya ada mumaddi hamzatil jalalah, tidak memanjangkan mad hamzah di lafzul jalalah. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh. Artinya beda, Pak.
Kalau Allahu Akbar sama Allahu Akbar beda artinya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, emang iya Allah gede? Emang iya Allah Maha Besar? Nah, itu. Jadi pertanyaan. Jadi istifham. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Lalu nanya lo yang nyebut. Ya, nggak boleh. Ya, jadi berubah makna. Ya, itu bahasa Arab deh. Ya, Masya Allah deh, bahasa Arab deh. Nah, makanya harusnya bahasa Arab itu bahasa internasional pertama. Harusnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Gak ada yang bisa menandingi bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ada yang bisa nandingin. Beda tasdid, beda panjang, beda kasrah, itu beda maknanya. Aman. Mana tadi? Oh iya. Yang selanjutnya ada mumaddi ba'i akbar. Ya, nggak boleh manjangin huruf ba di kalimat akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh. Jadinya artinya apa? Akbar, beduk. Nah, Bang Hasan nih. Allah beduk. Nah, bahaya gak tuh sama iman? Allah itu beduk. Waduh. Gara-gara ba-nya dipanjangin. Nggak boleh. Allahu Akbar. Dan praktik sholat deh Ustaz Sahab deh. Ya, cara pengucapan Allahu Akbar. Ya. Terus ada mutasydidil ba. Ya, tidak boleh mentasydidkan huruf ba ya dalam akbarnya. Allahu Akbar. Akbar. Nggak boleh. Ya, berubah juga maknanya. Terus al-muwalatu bainahuma. Syarat yang selanjutnya apa? Al-muwalat terus langsung. Nggak boleh ada jeda di antara Allah dan akbar. Allah, diam dulu deh. Akbar. Nah, nggak boleh. Langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sangat besar Pak maknanya, Insya Allah. Ya, sangat besar, sangat dahsyat. Ya. La ilaha illallah ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu maknanya kalau kita maknain lagi lebih dalam lagi, maknanya bukan hanya tiada Tuhan selain Allah. Itu la ilaha illallah. 20 sifat yang wajib sama Allah dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah masuk. Ya, nggak ada yang maha hidup illallah. Nggak ada yang maha kuasa illallah. Nggak ada yang maha melihat illallah. Itu dalam kitab Jauharut Tauhid segitunya dikupas. Ya, karena Anda ngajar kitab Jauharut Tauhid di Baitul Quran. Ana pun baru buka-buka baru ingat lagi, oh segitu dalamnya makna kalimat syahadat. Bahkan itu menjadi kunci keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Bacanya benar-benar Pak. Benar-benar illallah. Itu kok ragu sama rizki, sedangkan kita yakin rizki Allah yang kasih illallah. Kalau kita ragu penyakit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kayaknya nggak disembuhin illallah. Semua yang terjadi di alam dunia ini, yang terjadi pada diri kita itu semua kehendaknya Allah, dan kehendak Allah itulah yang terbaik buat kita. Makanya kalau habis sholat kan suka dibimbing syahadat lagi tuh. Habis istighfar. Asyhadu an la astaghfirullah la ilaha illallah wa atubu min jamil ma'asi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrarin lagi Pak, ikrarin. Kadang-kadang makanya umat muslim yang muslim dari lahir kalah sama mu'alaf. Bener apa kagak? Lah begitu illallahnya kagak paten, merasa terbang udah orang Islam, nggak dikuatin lagi.
jaddidu imanakum biqauli la ilaha, perbaharui iman kalian terus, dibersihin lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli yawmin mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah maktubun wa wajhuhu kal badri atau kama qala Nabi SAW. Siapa orang yang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setiap hari 100 kali, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri, dia akan datang nanti di hari kiamat mukanya seperti bulan, terang. Nah, jadi nampak bacaan zikir di alam dunia, nampak nanti di akhirat. Di dunia aja udah nampak, Pak. Di dunia aja udah nampak. Coba kita lihat wajah para ulama solehin, para habaib yang soleh, para orang tua kita yang ahli sujud, yang ahli tahajud, yang ahli istighfar. Nampak di wajahnya istighfarnya, nampak sholawatnya, adem, enak. Kita lihat ya orang-orang tua kita terdahulu, adem mukanya, enak dilihatnya. Nah itu gara-gara dampak dia membaca zikir atau membaca Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang lain. Apalagi nanti di akhirat lebih nampak lagi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi mesti mualah ya, nggak boleh ada spasi ya. Terus yang selanjutnya ada mumaddi alifil jalalati ziyadatan ala sab'i alifat. Nggak boleh manjangin alif lafzul jalalah melebihi 7 alif, 7 harakat. Nggak boleh. Allah ya. Apa ini? Alif lafzul jalalah. Di sini di mana? Allah, bener sate. Allah, nggak boleh 7 harakat. Allahu Akbar, nggak boleh terlalu lama. Nggak boleh lebih dari 7. Maksimal berarti 7. Allahu Akbar, nah cukup, boleh kasih sini mah. Tapi kalau Allah, nggak boleh. Kebanyakan. Lodoh kalau kebanyakan, kelamaan. Baik. Oh iya, 14 harokat. 7 alif di sini maksudnya 14 harokat. 14 harokat. Sampai 14 harokat berarti 14 harokat. Allah. Kalau 8 harokat masih boleh, 9 masih boleh, 10 masih boleh, 13 harokat masih boleh. Yang nggak boleh 14 harokat. Ada di takliknya nih, nggak ada takliknya. 14 harokat yang nggak boleh. Berarti panjang banget baju Gunawan nih. Ini mah biduan kali, mantan biduan. Kenapa sih kehabisan? Nggak boleh sampai 16 harakat. Bukan 7 harakat ada ralat 14 harakat. Yang selanjutnya mengucapkan takbiratul ihram alla yazida wawan bainahuma. Nggak boleh menambahkan wawu di antara keduanya. Allahu Akbar. Hu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Jangan Hu Akbar. Penting nggak Pak? Penting tuh. Ini kita temuin mulu tiap hari. Ini bukan nyalahin ngebenerin. Sama-sama kita ngebenerin diri kita masing-masing nih. Yang ibadah kita kurang baik kita bener. Yang dulu mah udah diampunin insyaallah. Kesalahan kita dulu karena nggak ngerti, insyaallah dimaafin. Nah sekarang kita udah ngerti, kita berubah. Jadi orang yang lebih baik ibadah kita, sholat kita pakai ilmu. Biar ibadah kita semakin sempurna di mata Allah. Jadi nggak boleh nambahin wawu sebelum mana tadi? Di antara keduanya. Alla yazida wawan bainahuma. Allahu, nggak boleh.
Jadi jangan aneh-aneh ya kalau sholat ya, udah ikutin aja. Kita punya orang tua, kita punya guru, kita para ulama, sholat ikutin aja gimana takbirnya. Jangan aneh-aneh. Alla yazida wawan qablal jalalah. Ini nggak boleh juga nambahin waw sebelum lafzul jalalah. Wallahu akbar. Allah jadi wallah. Wallah. Nah, wallahu akbar. Demi Allah. Wah, jadinya demi Allah jadinya. Ya. Yang selanjutnya mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya dari hamzah sampai huruf ra, mesti benar hurufnya. Alla yubaddila harfan bi harfin akhar, jangan dirubah satu huruf pun jangan dirubah dengan huruf yang lain. Ya, misalkan hu diganti ha, Allah diganti Allah, Allahu akbar. Jangan, ya perhatikan. Nah ini belajar nih Ustaz Sahabat, Ustaz Amin nih masalah tahsin nih, ya Allahu akbar. Ya, kalau dulu kita ngaji suratul Fatihah tuh Pak, sama bapak kita diulang-ulang. Wallah, aneh sama abah aneh berapa kali itu ulang? 3 kali. Jadi kalau ngaji tuh Fatihah dulu. Kenapa? Fatihah dipakai fardu ain, belajar Fatihah tuh fardu ain. Belajar surah setelah deh. Ya, surah yang kagak baca juga nggak apa-apa dalam sholat. Tapi Fatihah, bacaan Fatihah, takbir. Makanya aneh kalau ngajarin anak kecil tuh praktek sholat aneh rada galak. Ya, rada galak. Pertama bacaannya dulu aneh betulin. Bacaannya yang wajib-wajib aneh perhatiin. Ya. Habis itu baru gerakannya. Jangan digabung Pak, stres anak. Bacaan buyong deh. Gerakan bacaan juga. Nah itu penting. Ya. PR buat kita, anak-anak kita perhatiin. Cucu-cucu kita perhatiin. Yang jadi guru juga perhatiin. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya masalah sholat nih. Setiap hari kita ketemu sampai kapan? Sampai mati baru berhenti kita sholat. Disolatin jadinya. Terus yang selanjutnya antaktarina bin niyah, ya, mesti dibarengin dengan niat, ya, mesti dibarengin dengan niat. Allah masukin niat, Allahu akbar, ya. Jadi niatnya ketika mengucapkan takbiratul ihram, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita melafazkan niat itu hukumnya sunnah, ya, enggak wajib. Tapi wajibnya kapan? Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram masukin niat Allahu akbar. Nah, niatnya kemarin udah dijelasin ya Pak ya. Kalau sholat wajib, rukun qalbi, niat tuh kemarin dijelaskan. Kalau wajib cuma hanya usolli fardhu zuhri, usolli fardhu zuhri, itu aja ini masukin yang wajib. Selebihnya mustaqbilal kiblah, adaan lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Ya tambahin kalau jadi imam tambahin imam, kalau jadi makmum tambahin makmuman. Ya. Jadi niat itu ketika takbiratul, kalau sebelum takbiratul ihram maka nggak dihitung niat. Ya sebelumnya nggak dihitung niat. Cuma sunnah untuk dilafazkan untuk memudahkan kita di dalam memasuki ini. Terus yang selanjutnya takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Bahasanya melambatkan, ya, menunda takbiratul ma'mum, takbirnya ma'mum an takbiratil imam. Imam dulu takbir sampai selesai baru makmum takbir. Jangan dibarengin. Allah belum selesai imam, itu udah Allah. Tak dulu.
sampai baru Allahu Akbar gitu. Ya, jangan ngebarengin nih imam. Nggak boleh barengin imam. Ya, karena ente makmum itu habis imam, bukan ngedahuluin imam. Ngebarengin aja makruh, nggak boleh, apalagi ngedahuluin. Imam belum ruku, ente ruku. Imam belum sujud, ente sujud. Imam belum ngangkat, ente ngangkat. Anda pernah sholat nggak di daerah mana gitu ya? Ini lupa nih. Ada imam belum ngangkat dari sujud, dia ngangkat sujud. Anda bilang nih error apa enggak nih? Anda lihat berkali-kali, error kali ini, error kali ini, Anda baru nemuin begitu. Ada lagi di dekat masjid situ tuh mana? Allahumma sholli ala Muhammad, di Kalibata tuh orang sholat sujudnya sampai 4 kali, sujudnya sampai 4 kali. Habis duduk dan sujud, habis itu duduk dan sujud lagi, habis itu duduk dan sujud lagi. Sujud apaan 4 kali? Ini bingung tuh. Wallahu alam, ini banyak nih ya aliran-aliran fahaman-fahaman yang wallahu alam bisawab deh. Di hati gegelincir ya. Kalau kita insya Allah mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Yang berat ini Pak anak-anak kita Pak. Anak-anak kita tantangannya lebih dahsyat daripada zaman kita. Nah, kan Habib Muhammad Dilwa kemarin sudah bilang tuh. Ya Nabi udah bilang, tidaklah zaman hari ini zaman yang akan datang lebih dahsyat dari zaman ini. Zaman Bapak nih masih kecil sama zaman sekarang dahsyatan mana Pak? Sekarang kita dulu nggak kenal handphone, main bola sampai belok, bener gak? Begitu gitu, main benteng, main kasti dah, apa aja. Kalau sekarang handphone semuanya ada. Dahsyat gak Pak? Ngerusak pikiran, ngerusak akidah. Tontonan-tontonan sehingga berubah tuntunan dia. Yang biasa dengerin bapaknya sekarang dengerin YouTube. Bukan nggak boleh kita berkembang teknologi, cuma harus diawasi. Yang kita aja yang tua aja bisa ke bawah, apalagi yang muda. Kita yang sering ngaji aja bisa ke bawah, apalagi yang kagak ngaji. Nah, ini PR buat kita, anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita pertama. Diri kita kira-kira selamat apa enggak? Jaga anak istri kita itu amanah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, dalam ilmu tafsir dikatakan wa ahlikum nara itu maksudnya apa? Bekelin anak cucu kita dengan ilmu agama. Gimana dia bisa ngerem dia punya diri kalau nggak punya ilmu agama? Orang punya ilmu agama aja kadang-kadang kebablasan. Bener apa kagak? Remnya belum, padahal sering ngaji. Gimana yang kagak ada ilmu agamanya sama sekali? Perhatiin sholatnya, perhatiin. Kita ini yang udah jadi kakek mungkin nggak ada kesibukan di rumah. Sini cucu, praktek sholat. Bisa engkong kasih gocap tuh, begitu. Di ranking 1 dikasih duit 100.000. Cucunya nggak bisa sholat, kagak dikasih duit. Sholat itu. Ayo doain engkong gimana caranya, bisa gak doain engkong? Nah, engkong kasih duit nih. Kalau bisa engkong kasih duit. Gitu kasih nanti pasti. Doa orang tua gimana? Hafal gak? Ini kalau giliran sukses dunia kita kasih apresiasi anak kita. Cucu kita apresiasi. Tapi anak kita sukses dalam akhirat, kita acuh. Kita nggak kasih apresiasi, cuek aja. Anak kita hatam juz 30 hafal, kita cuek aja. Anak kita hafal tabarak, kita cuek aja. Akhirnya mindset dia, dunia itu segala-galanya, akhirat belakangan. Kenapa? Karena selalu diapresiasi tentang dunia. Bukan nggak boleh. Tapi jangan lupain akhirat. Kan dibilang wala tansa nasibaka minan dunia, jangan lupain kata Allah bagian kita dari dunia. Cari ilmu dunia, tapi jangan sampai ilmu akhirat dikalahkan oleh ilmu dunia. Wala taghrannakumul hayatad dunya, jangan dunia itu menipu kita. Yang selanjutnya ayyakuna mustaqbilal qiblah. Ketika mengucapkan takbiratul ihram mesti menghadap kiblat. Jangan ngadap yang lain, mesti ngadap kiblat.
arah kiblat kemana. Maka nanti kita bahas surutus sihatis shalah itu, salah satunya syaratnya adalah mustaqbilal kiblah, cari tahu arah kiblat kemana. Kiblat kemana nih? Wabil khusus kalau kita bertamu, bertamu di rumah orang. Biasanya kan kalau kita ngapel pura-pura itu sholat di mana sih ya? Lah mana sholatnya kadang-kadang takhir. Karena di rumah mertua kan ya hanu deh pura-pura. Ya udah masuk waktu, dimasuk sholat nih, mau sholat udah di mana? Padahal di sholatnya 2:30 biasanya. Karena di rumah mertua kan, mertua mantau, wah mantu gue sholat nih awal waktu, itu hari doang wadah. Kemarin nggak sholat awal waktu. Nah, kalau kita bertamu di rumah orang, kita tanya, ya kiblat di mana Pak ya? Oh di sana. Lurus, belok kanan, belok kiri, apa gimana nih? Sampai lurus-lurus nih. Nih. Oh miring ke kiri dikit. Oh miring ke kanan dikit. Oh enggak lurus, lurus aja. Nggak kanan nggak kiri. Oh iya ya udah. Ikutin. Ya, ikutin sahibul wilayahnya yang punya rumah. Ya. Kadang-kadang, Ustaz, ini lihat aplikasi, kadang-kadang aplikasi error. Ya, aplikasi error sama kayak kita sholat, di HP sudah masuk Ustaz, ternyata HP kita error, ya, belum masuk. Nah mesti tahqiq, tanya dia masuk belum waktu sholat. Oh udah tadi azan tuh di Nurul Hidayah, nah sholat deh baru. Nah itu syarat-syarat sahnya sholat mesti kita perhatikan juga nanti. Jangan sampai sholat kita nggak dapat pahala, nggak sah sholat kita. Ya, jadi syarat yang selanjutnya ayakuna mustaqbilal kiblah. Ya kita mesti mengucap lafzul jalalah, mengucapkan takbir ini menghadap kiblat. Yang selanjutnya alla yaqsida bit takbiri ghairas shalah, tidak ada tujuan di dalam mengucapkan takbir kecuali salat. Ya, jadi Allahu Akbarnya itu memang tujuannya untuk salat, bukan lagi pas lagi demo salat. Pas banget bilang takbir Allahu Akbar, ya nggak boleh. Ya mesti tujuannya ngucapin takbir untuk ini contoh aja ya, contoh. Jadi ngucapin takbirnya untuk sholat, bukan karena apa lagi. Atau misalkan antum lagi sholat di belakang, sahabat lagi zikir Allahu Akbar, Allah ikut spontan ngikutin Ustaz Sahab tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata tujuan dia bukan mengucapkan takbiratul ihram. Nah, nggak boleh. Mesti tujuannya untuk sholat ya. Tujuannya untuk sholat, bukan yang selanjutnya ayyaqta'a hamzah akbar fayantiqa bil hamzati. Waduh azan. Dia wallahu alam ini agak ragu nih ya. Ini agak susah paham. Hamzah akbar. Allahu Akbar gitu kali ya. Jadi Allahu Akbar. Nah, dipotong ya. Allahu Akbar. Nggak boleh begitu. Ya mesti langsung Allahu Akbar. Ya nggak boleh Allahu Akbar. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahama. Mudah-mudahan salat kita semakin sempurna di mata Allah, ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا ربي زدنا علما ووسع لنا في أرزاقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.